Kisah akan berfokus pada 3 murid nakal yang baru saja lulus SMA. Mereka tengah bermain untuk yang terakhir kalinya sambil melakukan beberapa kegilaan sebelum berpisah dan melanjutkan kehidupannya masing-masing. Ini adalah Chang Pao, ketua dari kelompok ini, meminta 2 temannya untuk mengikat sumpah dengan meminum air kencing yang baru saja mereka tampung dalam sebuah botol. Si kacamata atau yang bernama Wang Chun tentu saja menolak untuk melakukan hal gila itu, di mana dia bersedia untuk mengikat sumpah tanpa harus meminum air tersebut. Yang karena mendapat penolakan dari kedua temannya, ia pun memilih untuk meminumnya sendiri sampai habis tak tersisa. Kemudian Chang Pao bercerita jika dulu di masa sekolah ia sering dihukum oleh seorang guru dengan cara yang tak beradab, sehingga ia nekat untuk melakukan balas dendam dengan menghamili anak gurunya yang menderita keterbelakangan mental. Dari cerita tersebut, Chang Pao menjelaskan jika ikatan sumpah tak cukup dengan hanya minuman dan darah. Mereka harus saling bertukar rahasia yang sangat gelap dan tak ada seorang pun yang tahu, kecuali mereka bertiga. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir adanya pengkhianatan. Dikarenakan Wang Chun masih belum siap untuk bercerita, maka satu orang lagi dari mereka yang bernama Han terpaksa menjadi orang kedua menceritakan kisah pribadinya, di mana ia pernah menghabisi seorang tunawisma dengan cara yang sangat brutal. Kemudian giliran Wang Chun untuk berbicara, di mana ia sering mengambil uang ayahnya secara diam-diam dan mengetahui sesuatu mengejutkan bahwa ayahnya diketahui telah melakukan perselingkuhan. Sayang, cerita itu masih dianggap biasa saja oleh kedua temannya, di mana mereka sering mendatangi rumah bordil secara terang-terangan, sehingga Wang terus dipaksa untuk bercerita kisah lain yang sama kelamnya dengan cerita mereka berdua. Dengan tekanan yang terus dilakukan membuat Wang Chun akhirnya pasrah. Ia mengaku pernah membakar satu sekolah hanya karena nilai ujiannya jelek. Tanpa Wang Chun sadari, kisahnya sudah direkam dan akan dikirimkan kepada polisi jika ia tidak jujur mengenai cerita tersebut yang dinilai mengada-ada, karena dalang di balik pembakaran itu bukanlah dirinya, melainkan 2 orang yang tengah berdiri tepat di hadapannya. Guna menebus kebohongannya, Wang Chun diminta untuk menjahili seorang gangster dengan cara memukul menggunakan botol, karena jika tidak, maka mereka akan menyerahkan rekaman tersebut pada pihak kepolisian. Awalnya Wang tidak berani untuk melakukan aksi gila itu, di mana tawa kedua teman yang seolah mengolok-olok membuat dia mendadak berani untuk melakukannya, dan dalam aksi kejar-kejaran itu, Han berhasil ditangkap oleh para gangster, sedangkan Wang Chun dan Chang Pao berhasil melarikan diri setelah mereka merampas mobil taksi ketika sopirnya tengah buang air kecil. Yang pelariannya itu kembali gagal ketika seorang wanita mabuk yang masih menumpang dalam mobil meneriaki polisi yang sedang melakukan operasi zebra. Di mana akhirnya mereka pun ditangkap oleh 2 orang polisi yang tak sengaja mendengar laporan terkait adanya penjahat yang mengendarai mobil taksi. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Chang Pao tampak begitu marah kepada Wang Chun atas apa yang telah ia lakukan kepada si gangster, yang karena perbuatannya sekarang mereka semua harus berurusan dengan polisi, sementara nasib Han sendiri masih belum diketahui setelah ditangkap oleh para gangster itu. Wang Chun pun merasa aneh dengan apa yang ia dengar barusan, karena faktanya Han dan Chang Pao lah yang memaksa untuk melakukannya, sehingga tak punya pilihan lain demi pertemanan mereka bertiga.
Chang Pao terus saja menyinggung sosok Wang Chun yang dianggap bodoh karena percaya dengan cerita kedua temannya yang sungguh sangat mustahil untuk dilakukan. Dan tentu saja hal ini membuat Wang Chun sakit hati karena selain dibohongi ia juga disalahkan atas kasus gangster yang tengah mengincar mereka bertiga. Di mana dua polisi yang menangkap mereka tiba-tiba berspekulasi dengan menghitung sebuah persentase tingkat kejahatan yang ada di negaranya, di mana 20% dari masyarakat dinilai sebagai orang jahat dan sisanya akan melakukan kejahatan tergantung situasi yang memungkinkan. Salah satu contohnya, seseorang akan menerobos lampu merah dengan sengaja ketika tak ada orang yang melihatnya, serta berbagai macam kejahatan lainnya tanpa niat, namun didorong dengan adanya sebuah kesempatan. Di mana kasus mereka bertiga memang masih belum memiliki posisi, namun dengan apa yang terjadi hari ini, besar kemungkinan mereka akan masuk ke dalam kategori 20%. Setibanya di lokasi terlihat sosok Han yang sudah babak belur akibat perbuatan para gangster, di mana Pak Polisi memilih untuk menurunkan mereka di sana dengan harapan ada sesuatu yang dapat mereka ambil dan pelajari dari tempat ini. Ini adalah Tuan Sing, pemimpin dari para gangster. Ia menyambut kedatangan para pelajar dengan beberapa kata yang membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Di mana Tuan Sing menawari mereka bertiga cara agar bisa keluar dari sana dengan selamat, yakni menghubungi rekan gangsternya jika mereka bertiga memiliki koneksi dengan gangster lain. Namun sayang, mereka hanya pelajar biasa yang sok-sokan bandel tanpa menyadari akibatnya yang mereka dapat kalau berurusan dengan orang yang salah. Karena tak ada rekan, Tuan Sing memberikan mereka pilihan kedua dengan meminta uang sebagai pengganti rugi, di mana Han dan Chang Pao memohon kepada Wang Chun agar dia meminta kepada ayahnya yang kaya raya. Namun, dengan nominal begitu besar, Wang Chun cuma tertunduk lesu, tanda dia tidak bisa melakukannya. Di mana senyuman ramah yang dari awal dikeluarkan Tuan Sing berubah menjadi kemarahan dengan berkata kalau mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi telah melakukan sebuah kesalahan besar. Satu piring pisin dan sebilah pisau Tuan Sing tempatkan di atas meja dan berkata mereka harus melakukan seperti di adegan film yang langsung membuat mereka begitu panik karena jika ingin keluar maka mereka harus memotong salah satu jarinya. Di mana Chang Pao yang merupakan sosok pemimpin cuma bisa menangis dan memohon agar Han rela mengorbankan jari tangannya demi keselamatan mereka semua. Karena tekanan dari semua pihak, Han akhirnya menyetujui dan memotong salah satu jarinya dengan harapan bisa langsung keluar dari tempat ini. Tetapi baru saja mereka akan keluar, salah satu gangster dengan cepat menahan sambil menunjukkan jarinya yang menandakan kalau mereka harus kembali ke tempat duduknya. Di mana situasi kembali tegang ketika Chang Pao selaku ketua merengek lagi dan memohon agar Wang Chun bisa menjadi penyelamat, di mana ia juga mendapat tekanan yang sedemikian rupa hingga mau tak mau harus mengorbankan salah satu jarinya. Dikira semua sudah selesai, mereka kembali beranjak dari kursi untuk meninggalkan tempat itu. Namun, Tuan Sing kembali memanggil mereka untuk mengajaknya menyantap sebuah hidangan sebelum pergi dari tempat ini. Ketika sedang lahapnya makan, Tuan Sing mendadak marah sambil mengeluarkan toples berisi kumpulan jari semua anggota gangster, bertujuan agar mereka semua paham jika satu jari mereka harus dipotong tanpa bisa diwakilkan oleh siapapun. Yang kemudian tatapan tajam dari dua temannya Chang Pao lantas bangun dan memohon maaf pada Tuan Sing sambil menyalahkan kembali dua temannya atas kebodohan mereka dan juga menyesal atas semua kejadian ini, yang mana ia hanya ingin bersenang-senang sebelum benar-benar berpisah, di mana Han yang mendengar Chang Pao terus melindungi diri langsung bangun untuk memotong jari temannya itu.
Melihat Chang Pao yang kian terpojok membuat Wang Chun akhirnya berinisiatif untuk membantu dan langsung memotong jari temannya ketika ia sudah tidak bisa bergerak. Sesudah meletakkan jarinya, mereka langsung keluar dari sana tanpa ada satupun anggota gangster yang menghadang atau melarang kepergian mereka bertiga. Akhirnya film ditutup dengan 3 sahabat yang memilih untuk saling berpisah dan berharap tidak akan pernah berjumpa lagi di masa yang akan datang.